Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi anak-anak yang baru memperhatikan video ini. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Ini kita bahas penilaian harian pada pembelajaran yang ke-6 pada tema 1 subtema yang kedua. Untuk muatan pelajarannya di sini ada bahasa Indonesia dan PPKN. Langsung saja kita bahas satu persatu. Paragraf berikut untuk soal nomor 1 sampai 3. Kelelawar mempunyai kebiasaan unik, yaitu tidur dengan posisi menggantung terbalik. Ada dua alasan yang menyebabkan kelelawar tidur dengan posisi demikian. Pertama, posisi tidur ini lebih memudahkan kelelawar untuk terbang, yaitu cukup dengan menjatuhkan diri dari tempat tinggi lalu melayang. Kedua, tidur terbalik di tempat tinggi membuat kelelawar terhindar dari banyak predator. Seperti biasanya, untuk bahasa Indonesia itu mencari gagasan pokok, kalimat utama, informasi penting. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat berangka. Kalau kita lihat paragraf ini dari 1 sampai 4, itu kita lihat nomor 1 ini sudah mencakup semuanya apa belum? Kelelawar mempunyai kebiasaan unik, yaitu tidur dengan posisi menggantung terbalik. Nah, ini menjelaskan bahwasanya kelelawar itu tidurnya posisi menggantung terbalik. Ada dua alasan menyebabkan kelelawar tidur. Nah, ini masih menjelaskan yang pertama. Pertama, posisi tidur memudahkan, menjelaskan lagi. Kedua, ini menjelaskan lagi. Berarti untuk kalimat utama terdapat pada terdapat pada angka 1. Itu nggih. Selanjutnya yang kedua, informasi penting yang disampaikan dalam paragraf tersebut. Kelelawar memiliki kebiasaan hidup pada malam hari. Memang benar, tapi tidak dijelaskan di sini. Posisi tidur kelelawar mempengaruhi cara terbang. Bisa jadi kelelawar memilih posisi tidur di dasar gua yang gelap. Tidak menjelaskan di sini tempat tinggal kelelawar menyelamatkan dari predator, bukan tempat tinggal, tapi posisi tidurnya. Nah, di sini yang dibicarakan adalah posisi tidurnya. Selanjutnya jawabannya B nggih. Gagasan pokok paragraf tersebut. Nah, hubungannya dengan tidur. Proses kelelawar saat terbang, bukan. Cara kelelawar dapat menggantung, posisi tidur yang unik, cara kelelawar melindungi diri. Dari kita lihat di sini tadi, ini adalah tidur, berarti kita ambil yang tidur. Nah, itu ya. Kalau itu bahas tidur ya sampai gagasan pokoknya tetap tidur. Itu jelas nggih. Memang dari semuanya tidak ada yang salah. Kalau menurut kalimatnya itu maksudnya kelelawar itu terbang ya bisa, nah semuanya gitu. Tapi untuk gagasan pokok sesuai dengan paragraf itu adalah C. Nomor 4, contoh nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Apa bunyi sila kelima? Harus bisa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang bagus, padi dan kapas, nggih. Untuk nomor 4, nilai yang terkandung dalam sila kelima membina kerukunan hidup antar beragama. 1, maksudnya sila ke-1, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Waktu penjelasan kemarin Pak Agus pernah menyinggung tentang hak dan kewajiban, ya. Jadi adanya keselarasan. Oke.
Nomor 5, kapas dan padi dijadikan sebagai lambang sila kelima Pancasila karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kapas diibaratkan kapas yaitu sandang, padi adalah pangan, berarti B. Selanjutnya, kelelawar mempunyai peran penting di lingkungan, salah satunya adalah membantu penyerbukan lebih dari 300 spesies buah. Berdasarkan spesies buah seperti pisang, alpukat, mangga, dan buah arang bergantung pada kelelawar untuk penyerbukan. Beberapa spesies kelelawar di Afrika, Asia, dan Amerika bermigrasi setiap tahun sambil membawa serbuk sari serta biji-bijian. Kalimat utama paragraf terletak di bagian. Nah, kalau kita melihat paragraf itu, kalau dijelaskan berulang kali berarti di awal, kalau berakhiran itu kayak kesimpulan berarti di akhir paragraf. Kelelawar mempunyai peran penting di lingkungan. Yang mempunyai peranan penting, salah satunya, ini membuktikan apa? Ini menjelaskan salah satunya adalah ini. Oke, berarti sebentar kita lihat yang belakang. Beberapa spesies kelelawar di Afrika, Asia, dan Amerika bermigrasi tiap tahun sama membawa biji-bijian. Oh, gini. Jadi ini menjelaskan yang di sini penyerbukan bisa, kemudian ini menjelaskan bahwasanya ada 300 spesies buah membantu penyerbukan. Berarti ini di awal jawabannya. Kalimat utama paragraf terletak di awal tadi ya sudah. Kemudian gagasan pokok paragraf tersebut menyampaikan bahwa kelelawar berperan dalam proses penyerbukan ya. Selanjutnya, paragraf tersebut memberikan informasi bahwa ada titik-titik spesies tanaman buah. Ini tadi ada tulisan 300 ya. 300 spesies tanaman buah yang bergantung pada kelelawar. 4. Keadilan sosial mempunyai arti bahwasanya pemerataan dan persamaan. Selanjutnya nomor 5. Inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Nomor 5 jawabannya adalah cita-cita. Kita lanjutkan yang C. Kotoran kelelawar disebut sebagai guano yang mempunyai beberapa kegunaan seperti kotoran sapi atau kerbau. Guano juga dapat dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman. Guano juga dapat digunakan sebagai bahan pembuat pupuk mesiu dan bahan peledak. Alasannya, guano mengandung kalium nitrat yang dapat diekstrak menjadi bahan pembuat pupuk mesiu dan bahan peledak. Di mana letak kalimat utama paragraf pertama tersebut? Ini hanya satu paragraf, tidak ada paragraf pertama, paragraf kedua, guys. Bahwasanya kalimat utama paragraf pertama bacaan tersebut terletak di awal. Karena apa? Kotoran kelelawar disebut sebagai guano. Ini membicarakan bahwasanya kotoran ini mempunyai beberapa kegunaan. Kita buktikan seperti kotoran sapi dan kerbau, guano juga dapat dimanfaatkan. Nah, ini menjelaskan kegunaan dari kotoran. Guano guano itu adalah kotorannya juga dapat digunakan sebagai bahan pembuat pupuk mesiu. Jadi kegunaannya dijelaskan di sini lagi. Alasannya guano mengandung kalium nitrat. Ini menjelaskan kenapa bisa sebagai pupuk mesiu. Berarti jawabannya adalah ini yang tulis kalimat nama paragraf pertama tersebut. Nomor 2, apa informasi dan gagasan pokok yang terdapat dalam paragraf tersebut? Informasi dari situ kita bisa memperoleh bahwasanya kegunaan dari kotoran kelelawar atau guano ya. Mengapa kapas dan padi digunakan sebagai lambang sila kelima Pancasila? Bahwasanya kapas dan padi digunakan sebagai lambang itu apa? Karena merupakan kebutuhan dasar. Nah, ada pangan, ada papan, ada sandang. Untuk sandang dan pangan, kalau papan kita bisa nginap di tempat yang lain. Kalau untuk sandang
kita lepas bagaimana, makan kita tidak makan bagaimana, gitu ya. Itu sangat pokok. Nah, seperti itu nggih. Jadi sandang dan pangan sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Jelaskan makna sila kelima Pancasila. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dasar dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara lahiriah maupun batiniah, ya. Selanjutnya nomor 5, tuliskan 5 contoh tindakan yang mencerminkan nilai sila kelima Pancasila. Di antaranya, ya ada 5 ya, sebutkan. Melerai teman yang berkelahi di sekolahan itu. Jadi tidak memihak salah satu. Kemudian memuji hasil karya orang lain, tapi jangan berlebihan. Kemudian memanfaatkan kekayaan alam secara bijak, ya, penggunaan jangan hemat. Kemudian kalau udah digunakan ya dibenerin lagi. Selanjutnya menjaga alam agar tidak rusak dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya menyantuni fakir miskin di panti sosial, ya, diantara seperti itu. Itu saja nggih. Nanti dicocokkan, setelah itu sekalian belajar dan untuk persiapan ulangan subtema yang kedua. Terima kasih. Jika ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.